Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, Abang Kakak Aslep. Perkenalkan saya Elizabeth Hermina Tanita Naboleng dengan NIM 2023320054. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sketsa aplikasi yang saya buat untuk mata kuliah UI UX ini. Eh, kita langsung saja ke gambar sketsa yang saya bikin. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apa desain sketsa saya ini saya nggak sempat buat. Jadi saya screenshot aplikasi gambar desain yang di Figma saya. Saya minta AI untuk bikin sketsa singkatnya. Jadi nanti hasil sketsa yang saya jelaskan ini bukan hasil gambarnya saya, tapi hasilnya mirip-mirip seperti aplikasi yang saya bikin. Nanti saya tunjukkan juga hasil yang dari Figma-nya ke Ibu. Kita share screen ke gambar. Nah, ini untuk gambar sketsa saya. Ini mana yang pertama ada dashboard, ada pilih jenis izin, ada form pengajuan dari step 1 sampai step 2 itu bagian memasukkan data usaha, lalu data lokasi. Terus di step 3 ada upload dokumen. Eh, di bagian 4 ada upload dokumen, terus ada yang kelima ada review data, ada pembayaran, dan juga tracking status. Ini inti dari desain desain UI di Figma saya. Mungkin saya jelaskan dulu bagian dashboard. Nah, di dashboard ini pengguna akan langsung melihat ringkasan informasi utama setelah login. Di sini tuh terdapat tombol ajukan izin baru sebagai fitur utama yang paling sering digunakan. Selain itu, saya juga menambahkan status chart untuk menampilkan jumlah izin yang sedang diproses menunggu pembayaran atau sudah disetujui. Nah, tujuannya supaya pengguna itu bisa langsung mengetahui perkembangan perizinannya tanpa perlu membuka menu lain. Mungkin saya gedein aja kali ya, biar kelihatan jelas. Ya. Terus yang kedua ada pilihan jenis izin. Nah, di tahap ini, pengguna itu memilih jenis izin yang ingin diajukan, yaitu izin usaha, izin lokasi, atau izin gabungan. Nah, karena fokus aplikasi ini tuh pengurusan izin usaha lokasi secara bersamaan, saya menyediakan opsi izin gabungan agar pengguna tidak perlu mengisi dua pengajuan terpisah. Dengan begitu, proses menjadi lebih praktis dan juga lebih mudah. Terus di bagian form pengajuan itu saya jelaskan masing-masing dari step 1. Nah, itu ada data usaha. Nah, setelah user memilih jenis izin, user atau pengguna memilih jenis izin, pengguna akan mengisi data usaha seperti nama usaha, jenis usaha, dan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, di sini saya menggunakan konsep multi-step form agar pengguna itu tidak merasa terbebani dengan banyak pertanyaan dalam satu halaman. Jadi data dipecah menjadi beberapa langkah yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Terus ada bagian data lokasi. Di tahap ini tuh pengguna mengisi form informasi terkait lokasi usaha seperti alamat, kota, dan provinsi. Dan data lokasi ini tuh penting. Kenapa? Karena akan digunakan untuk proses verifikasi izin lokasi. Dengan memisahkan data usaha dan data lokasi ke dalam dua tahap yang berbeda, pengguna ya, sendiri dapat lebih fokus dan meminimalkan kesalahan pengisian data. Oke, lanjut kita ke gambar keempat yang dimana itu upload dokumen. Nah, di sini upload dokumen.
itu diisi ketika seluruh data diisi. Nah, jadi pengguna itu diminta mengunggah dokumen pendukung seperti ada KTP, NPWP, dan surat keterangan lokasi. Pada desain ini, saya menambahkan informasi format file dan batas ukuran dokumen agar pengguna tidak bingung saat melakukan upload. Selain itu, terdapat indikator progres yang menunjukkan beberapa dokumen yang sudah berhasil diunggah sehingga pengguna sendiri dapat mengetahui kelengkapan persyaratan secara langsung. Nah, terus ada bagian yang kelima yaitu review data. Nah, sebelum pengajuan itu dikirim, pengguna akan masuk ke halaman review data. Di halaman ini tuh seluruh data yang telah diinput akan ditampilkan kembali dalam bentuk ringkasan. Nah, pengguna masih dapat mengubah data jika terdapat kesalahan. Tujuannya itu mengurangi risiko kesalahan pengajuan dan memastikan data dikirim sudah sesuai. Terus ada yang ketujuh itu ketujuh lagi. Yang keenam itu bagian pembayaran. Nah, setelah data dikonfirmasi semua, pengguna akan diarahkan ke halaman pembayaran pada bagian pembayaran ini. Nah, jadi pada halaman ini itu ditampilkan total biaya izin beserta beberapa pilihan metode pembayaran seperti seperti ada transfer bank, e-wallet, dan juga virtual account. Nah, dengan adanya pembayaran online ini, progres itu jadi lebih cepat karena pengguna tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Terus yang terakhir, tracking status. Nah, setelah semua tahap selesai sampai di tadi kayak tahap pembayaran itu selesai dan berhasil, pengguna dapat memantau perkembangan izin melalui fitur tracking status. Nah, saya menggunakan tampilan timeline karena lebih mudah dipahami secara visual. Pengguna juga dapat melihat tahapan yang sudah selesai, yang sedang diproses, dan yang belum dilakukan. Karena aplikasi ini menggabungkan izin usaha dan izin lokasi, status kedua izin tersebut juga dapat dipantau secara bersamaan sehingga proses menjadi lebih transparan. Nah, eh, kalau Ibu bertanya eh, manfaat masing-masing bagian ini dari dashboard sampai ke tracking status ini apa aja? Kalau untuk dashboard sendiri, dia tuh lebih efisien, terus akses informasinya tuh lebih mudah dengan monitoringnya juga cepat. Terus terus kalau di bagian pilih jenis izin, dia manfaat untuk penggunanya itu dia juga eh, efektivitas, terus dia juga mengurangi pengambilan langkah yang seharusnya tidak perlu, dan juga dia lebih praktis. Terus untuk from data usaha sendiri, dia mengurangi cognitive load, terus fokus pengguna lebih meningkat, terus juga mengurangi kesalahan input. Kalau di bagian from data lokasi, eh, datanya juga lebih terorganisir, verifikasinya juga lebih cepat, dan pengisian lebih mudah. Terus di bagian upload dokumen, dia praktis, terus bisa mengurangi kesalahan upload dan juga menghemat waktu dan biaya. Terus bagian review data, dia lebih mudah untuk validasi data, terus mengurangi human error, sama dia meningkatkan akurasi. Terus pembayaran, dia fleksibel, eh, transaksinya mudah dan juga hemat waktu. Terus untuk tracking status, dia transparansinya lebih jelas, udah pasti. Terus monitoringnya secara real time, dan bis karena dia terlihat jelas dengan jelas, jadi bisa penggunanya tuh lebih percaya lebih percaya bahwa hasilnya itu benar-benar
real. Oke, kesimpulan yang saya bisa ambil dari eh, dashboard yang saya, kok dashboard sih? Bukan, dari sketsa yang saya bikin ini, jadi seluruh fitur dalam aplikasi ini tuh dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna lebih mudah dan lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Jadi pengguna sendiri dapat mengurus izin usaha dan izin lokasi dalam satu platform, mulai dari pengisian datanya, unggah dokumen, pembayaran, hingga pemantauan status perizinan itu secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Oke, mungkin saya eh, eh, bisa menunjukkan sedikit hasil Figma. Nah, ini tampilan login, ada logo, ada sign up, sign in, terus hasil login, terus ini dashboard utamanya yang tadi di sketsa, ini step satu, step 2, step 3, review datanya. Review datanya seperti ini, bisa diedit, bisa disimpan. Terus bagian terakhir pembayaran, itu mulai dari ada upload file dokumen, eh, pilih metode pembayarannya, terus konfirmasi pembayaran, terus status pembayaran, dan tracking itu tadi, semua jenis permintaannya. Oke, mungkin itu saja eh, hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu dosen dan Abang Kakak Lab. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.